dengan tinggi 112, umur 6 bulan. Ini udah lumayan kembangan untuk semacam upoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama ya nggak jumpa. Hari ini kita lagi ada di tempat peternakan ini. Ada sapi. Ini teman-teman, kita hari ini sama Pak Koordinator Bantarujeg. Kita lagi ada peninjauan ke lokasi peternakan sapi. Nah, ini. Ini nanti kita akan tanya-tanya lagi pada beliau. Podin ini umur berapa nih kira-kira? Setahun lebih. Berarti udah lumayan besar ya ini. Kalau hitungan ini perkiraan ini berapa kilo nih untuk beratnya? 2 kintal 60. 1 tahun 2 kintal 60. Untuk jenis limosin bukan? Apa? Peranakan simental sama satu PO, sama pegon. Oh, berarti blasteran. Gitu ya. Saya juga sebenarnya sih teman-teman kurang paham ya masalah sama sapi, tapi ini lebih sama Pak Ode ini yang lebih jelasnya nanti kita akan lebih lanjut untuk tanya-tanyanya. Nah, teman-teman kalau yang ini lumayan besar nih, yang 2 ekor ini nih. Pak, ayo Pak. Nah ini teman-teman koordinator kita, Pak Maman. Nah, oke, lanjut. Nah ini nih. Ini anakan hasil lahir di sini umur 6 bulan. Oh, yang ini. Ini udah termasuk super. Mantap. 6 bulan. Ini termasuk super. 6 bulan udah segede ini. Wah. Nah ini induknya mana tuh anu putih ini ya. Anakan PO disilang limosin disilang simental, hasilnya simental. Jadi F1. F1. Ya, di Bena Marno, nanti Marno di Majalengka. Langsung dari Majalengka ke sini. Kalau ini mah bobotan bisa sudah di 23 ada. 23. Jantan apa betina ini? Ini jantan. Oh, jantan ya. Jantan. Belum keluar ya itunya ya, tanduknya ya. Ini mah dugul. Oh, dugul nggak ada. Enggak ada. Ini mah dugul. Ini umuran 6 bulan. Udah semeter lebih, semeter 10 tinggi. Untuk pakannya sendiri Pak Udin ini Ini kasih apa saja? paling tambah dedak. Paling tambah dedak. Dedak Kalau ini masih full rumput. masih full. Masih full rumput. Oh. Kalau umur yang ini yang masih kecil full dedak apa sama rumput? Rumput sama dedak. Oh, campur berarti. Ini bukan kabut saudara-saudara, ini pembakaran asap. Pembakaran asap. Ada lalat. Kan biar tidak ada lalat. Berarti ini sengaja ya? Sengaja. Ini untuk meminimalisir lalat. Jadi kalau tidak begini nanti lalat ramai. Oh, iya iya. Mungkin kalau banyak lalat bisa terserang ya? Ya, ini indikator sih. Indikator. Kalau kandang udah banyak lalat itu indikator kandang udah nggak sehat. Iya. Makanya diantaranya kan bisa dengan insektisida atau bisa juga dengan pengasapan. Pengasapan. Ini kan bagaimana caranya supaya lalat itu
pergi atau menjauh dari kandang, terserah itu caranya, mau di spray pakai insek Iya. bisa, dengan sapermetrin bisa juga dengan pengasapan atau dengan apalah gitu kan. Iya. Banyak lah caranya ya. Banyak cara, yang penting tujuannya bagaimana lalat itu tidak baik di kandang, itu tidak banyak lalat, itu Iya. tujuan utama. Jalannya, caranya bagaimana itu masing-masing punya metode. Iya, betul. Menurut tanggapan Pak Koordinator gimana? Jadi kalau mau swasembada daging Iya. sapi, kita support petani. Alhamdulillah ya. Paling tidak kan yang paling ini kan ada daging, ada sapi, ada anak kan, Iya. berarti harus ada induk. Berarti untuk swasembada daging ke depan paling tidak ya induknya dulu, induknya dipersiapkan, baru kita bisa melangkah ke swasembada daging. Karena ya kalau misalkan induknya nggak ada, ya bagaimana mau ada sapi. Anak sapi itu terlahir dari induk, ya kalau induknya sehat bagus, melahirkan di depan meskipun hanya 2 tahun atau setahun sekali Ada si wab ya. Bisa. Jadi Berarti otomatis keanakannya juga bagus ya. Iya. Saya udah ini berarti percobaan. Ini hasil lahiran di sini induknya. Hasil lahiran di sini. Mm-mm. Kemudian kita mencoba untuk memperbaiki lah. Intinya kan dengan modal awal semurah mungkin, dalam arti sepuluh mungkin, sapi asal, kemudian kita perbaiki genetik. Baru mungkin kalau misalkan ini melahirkan betina, nah betina lahir, taruhlah anaknya seperti ini, anaknya nanti cucunya ini bisa lebih bagus dari ini. Oh, iya. Ini anaknya induknya putih, PO kan, silang limosin, lahirnya ini disilang simental, lahirnya ini. Karena kemarin mau disilang limosin, kebetulan stronya nggak ada, jadi ya yang ada aja lah, yang penting kan bisa dikawin dengan pas waktunya. Alhamdulillah lahir ini umur 6 bulan. Gitu. Terhitung lumayan sih, segede ini 6 bulan itu terhitung lumayan. Itu bagus lah ini ya. Terhitung lumayan lah untuk kelas petani desa mah lumayan. Beda kalau misalkan kelasnya pasar mah beda lah. Sektor industri. Ya, sektor industri segede ini paling ya ukuran 4 bulanan. Tapi kalau untuk di daerah petani dengan tinggi 112, umur 6 bulan, ini udah lumayan sih. Iya. jadi gini ya, untuk bantah gojek ini bagus ya untuk pengembangan sapi. Kenapa? Karena bahan baku pakan yang banyak, melimpah. Iya. Selain banyak kebun juga banyak jagung dan padi. Jadi sangat bagus, kebutuhannya masih banyak, pakannya melimpah, ini banyak. Jadi jumlah sapinya masih sedikit dibandingkan dengan jumlah pakannya. Jadi peluang untuk pengembangan sapi sangat Besar. Memungkinkan. biasa gitu. Ya. Dan tentu harus didukung dengan yang lainnya seperti pengolahan pupuknya, pengolahan koheknya untuk kompos, dan juga ini bagus ya untuk menangani masalah pupuk juga ya. Iya. Itu mungkin Kang ya. Ya, Jadi nanti ini untuk ke depan juga ada pengembangan untuk semacam upoknya. Iya. Nah memang kohe yang melimpah ini jangan sampai tidak bisa dimanfaatkan. Ya, jangan begitu saja ya. Diambil dulu biogasnya, ya, nanti kohenya diolah, nanti jadi kompos ya, fermentasi. Dan Sukamenak ini termasuk salah satu desa dari 3 desa sentra sapi. Untuk akan lebih difokuskan ya, kita support ya. Ya semoga aja. Ini untuk beberapa bulan ke depan kan udah memasuki hari raya Idul Adha nih. Nih. Tanggapan Bapak untuk Pak Udin gimana nih? Apakah di lokasi ini yang punya lokasi Pak Udin udah siap untuk menunjang itu? sebenarnya sih untuk 2 tahun ini ya, tahun kemarin sama tahun ini kita itu sedikit agak bimbang karena tahun kemarin kita dihantam PMK, terus tahun ini LSD. Jadi pertama emang perlu hati-hati karena jangan sampai modal yang kita kumpulkan kemudian kita belikan ternyata kita lengah, kemudian sapi yang seharusnya kita jual malah kena PMK atau LSD. Itu sudah saya rasakan, lumayan sangat pedih, dan bukan pedih-pedih lagi kalau misalkan bagi kita mau peternak kecil, apalagi kita mau punya gaduhan, ya berasa lah 1 tahun itu hanya ngeluarin keringat tanpa menghasilkan hasil karena ternaknya terganggu dengan PMK. Untuk saat ini juga
kandang kita itu paling mendekati Idul Adha, itu pun hanya mensupport langganan yang sudah biasa ngambil di kita, istilahnya pesanan. Paling kita ngambilin waktu yang mepet dengan Idul Adha, karena jauh-jauh hari kita juga nggak mau berani, nggak mau ngambil resiko, nggak mau. Kita udah berkaca dari tahun kemarin. Oh iya. Ya mudah-mudahan ada pihak yang terkait ini segera bertindak ataupun segera menyelesaikan masalah yang sangat menghantui peternak, Pak. Baik itu LSD atau juga PMK. Kalau PMK alhamdulillah kita udah dikena vaksin, tapi kalau untuk LSD kita belum kena vaksin, jadi agak lumayan was-was juga gitu kan. Tapi kemarin udah dilihat ya sama... Kemarin ya alhamdulillah udah ada kontrol. Nah ya paling enggak untuk semua peternak dimanapun Anda berada, jangan takut tapi harus tetap waspada. Sekiranya memang tidak mau mengambil resiko, sebaiknya ya perhitungkan, karena LSD ini juga nggak bisa dianggap remeh ya. Kalau misalkan udah kena bolong, itu penyembuhannya bisa 2-3 bulan. Kalau misalkan kita beli di bulan Syawal ini, kemudian kena LSD di bulan depannya, maka paling bisa dijual itu di 2-3 bulan. 3 bulan ke depannya. Idul Adha. Itu perlu diperhatikan. Kalau untuk wilayah Bantul untuk Sukamenak sendiri, perhitungan udah nyampe berapa? untuk kurban Iya, jumlah sapi total di Sukamenak itu hampir 300 300 ekor. itu tersebar di kandang di Beberapa kandang. iya. sebentar itu mungkin hampir 600-700 ya. Iya. Pak Udin, boleh diperlihatkan contoh yang udah siap untuk dikurbankan gitu. Boleh. Umurnya dari berapa tahun, dari kondisi fisiknya gimana gitu. Jadi untuk masalah kurban itu ada beberapa pendapat ya. Ada yang penting besar meskipun masih muda. Tapi kalau di kandang kita itu kita untuk kurban itu kita ambil yang benar-benar sudah umur 2 tahun minimal, atau paling enggak udah kopak ya, udah pulak gitu kan. Udah pulak. Nah itu udah tidak ada perdebatan lagi. Kalau di luar itu kan masih ada perdebatan di berbagai ahli fikih, maka kita tidak mau mengambil resiko. Ada pun misal ada yang mau kurban, mereka tidak mempermasalahkan dengan sapi yang masih muda, taruhlah umuran 18 bulan, terus mereka bilangnya udah nggak apa-apa 18 yang penting saya senang dengan sapi ini, ya kita jual sapi, bukan untuk bijaya, kita jual. Tapi kalau misalkan saya butuh sapi buat kurban, maka kita carikan sapi yang speknya benar-benar pas buat kurban. Paling nggak minimal umur 2 tahun, terus gemuk sehat, insya Allah kita siapkan. Iya. Oke, mungkin segitu teman-teman perbincangan kita sama petani peternakan Pak Udin sama Pak Koordinator Bantar Rujak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.